Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Langsung saja pendahuluan. Tujuan yang pertama, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pengelolaan transaksi zakat dan infak. Kedua, pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak. Yang ketiga, amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak. Yang selanjutnya disebut amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak. Yang keempat, pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima menyalurkan zakat dan infak, tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Selanjutnya, definisi. Amil adalah entitas pengelolaan zakat yang pembentukannya atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak atau sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana infak atau sedekah adalah dana yang berasal dari penerima infak atau sedekah. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. Infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari fakir, miskin, rikab, orang yang terlilit hutang, mualaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan amil. Muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Nisab adalah batas minimum zakat atau harta yang wajib dikeluarkan. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Selanjutnya, karakteristik. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran awal. Penerimaan zakat diakui pada saat kas dan aset non-kas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil, penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika,
ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil, beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nominal jika sudah diterima oleh mustahik nominal tersebut. Pengakuan dan pengukuran selanjutnya, penyaluran zakat. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nominal dan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lainnya diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Selanjutnya, penerimaan infak atau sedekah. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamankan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar, infak atau sedekah. Amil dapat pula menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk disalurkan. Aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai aset sesuai dengan SAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam hal amil menerima infak atau sedekah dalam bentuk aset non-kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan. Dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pengukuran selanjutnya, 33 penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar A. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, B. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. 34 bagian dana infak atau sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. 35 penentuan jumlah atau presentasi bagian untuk para penerima infak atau sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran dan etika yang dituangkan oleh dalam bentuk kebijakan amil. 36 penyaluran infak dan sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut. 37 penyaluran infak sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak sedekah yang disalurkan tersebut. Selanjutnya penyajian 38 amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya pengungkapan zakat, 39 amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada A. Kebajikan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mutasi nominal. B. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mutasi non-amil, seperti presentasi pembagian alasan dan konsistensi kebijakan. C. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. D. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mutasi.
Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh Amil atas pihak lain yang dikendalikan Amil jika ada diungkapkan jumlah dan presentasi terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Dan F. Hubungan pihak-pihak berelasi antara Amil dan mutasik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentasi dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Selanjutnya, pengungkapan infak atau sedekah. 40. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak, tetapi tidak terbatas pada A. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas, penyaluran infak dan sedekah, penerima infak dan sedekah. B. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah untuk Amil dan non-Amil seperti presentasi pembagian alasan dan konsistensi kebijakan. C. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset kas. D. Keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu jika ada, diungkapkan jumlah dan presentasi dari seluruh penerimaan infak sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. E. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf D diungkapkan secara terpisah. F. Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi alasan kelolaan jika ada diungkapkan jumlah dan presentasi terhadap seluruh penggunaan dana infak dan sedekah serta jumlah alasannya. G. Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya terikat dan tidak terikat. Dan H. Hubungan pihak-pihak berelasi antara Amil dan penerima infak atau sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentasi dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak atau sedekah selama periode. 41. Selain membuat pengungkapan di paragraf 39 dan 40, Amil mengungkapkan hal berikut. A. Keberadaan dana non-halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. Dan B. Kinerja Amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah. 42. Ketentuan transisi. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif, penerapan secara prospektif dan diperkenankan tetapi tidak diisyaratkan. 43. Tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan ini diterapkan. Sekian, terima kasih.